kita lanjutkan lagi tentang CFG ya, Context Free Grammar ya. Di pertemuan ke-7 kemarin sebelum UTS kita udah sempat membahas tentang Context Free Grammar. Nah, kali ini kita akan bahas juga tentang Context Free Grammar, cuman di sini kita akan lakukan penyederhanaan istilahnya. Nah, contextual grammar ya seperti yang kita ketahui ya kemarin itu adalah suatu tata bahasa ya, tata bahasa formal yang umumnya digunakan untuk spesifikasi struktur sintaks bahasa pemrograman ya, serta menjadi basis beragam skema untuk spesifikasi dari translasi ya. Nah, jadi biasanya sih apa ya? Kalau istilah-istilah berbahasa Inggris seperti ini, context free grammar atau apa gitu ya. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tata bahasa bebas konteks itu kadang terasa agak aneh gitu. Jadi ya, biasanya kita tetap istilah aslinya aja kita pertahankan gitu ya. Jadi kalau konteks free grammar ya udah konteks free grammar, tahu maksudnya seperti ini gitu. Tapi kalau kadang diterjemahkan beberapa bahasa Inggris misalkan mouse jadi tik atau tikus lah atau apa, dis menjadi cakram dan sebagainya, kadang jadi aneh, jadi bahasa Indonesia hasil terjemahannya seperti itu. Jadi kalau istilah untuk komputer yang berbahasa Inggris ya lebih enak kalau dibiarkan dalam bahasa aslinya aja gitu ya. Jadi penjelasannya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi secara maksud ini telah tata bahasa bebas konteks. Nah, konteks itu kan apa ya? Tergantung situasi lah istilahnya. Kalau kita bicara konteks itu kan situasi. Ini konteksnya apa? Situasinya apa? Seperti itu. Tata bahasa bebas situasi. Nah, kalau cuman seperti itu kan jadi agak aneh lagi mah. Gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggris konteks diterjemahkan jadi tulisannya cuma dirubah aja hurufnya konteks gitu. Tapi kalau diterjemahkan bentak-bentak atau terjemahan mentah-mentah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, istilah-istilah bahasa Inggrisnya jadi aneh malah. Tata bahasa bebas situasi gitu. Agak aneh jadinya. Bingung saya nangkepnya apa gitu. Nah, mesin untuk CFG ini yang otomatanya itu disebut dengan push down otomata gitu ya. Jadi konteks free grammar itu akan menghasilkan bahasa yang nanti akan dikenali oleh non-deterministic push down automata. Jadi ya istilahnya tetap dipertahankan seperti bahasa aslinya gitu ya, dirubah menjadi bahasa Indonesia push down gitu. Kan biasa kita kenal push up gitu ya. Nah, ini push down. Nah, konteks free grammar itu punya aturan produksi ya, di mana simbol sisi kiri itu hanya boleh satu variabel non terminal. Jadi variabel non terminal itu dia ditulis dengan huruf besar gitu ya, huruf besar, misalkan A besar, S besar, B besar dan seperti itu. Jadi aturannya itu di sisi kirinya hanya boleh satu variabel besar itu ya, non terminal. Nah, kalau yang terminal itu simbol-simbol yang menggunakan penulisan huruf kecil ya, misalkan A kecil, B kecil dan sebagainya seperti itu. Nah, itu di sisi kanan gitu ya. Nah, sisi kanannya itu tidak memiliki batasan, jadi dia bisa berisi empty, disimbolkan dengan huruf angka 3 kebalik gitu ya.
itu E. Nanti kemudian simbol terminal, simbol variabel, atau kombinasi ketiganya. Jadi kalau variabel itu huruf besar, kemudian kalau terminal itu huruf kecil, ya, atau kombinasi dari huruf besar dan huruf kecil. Dan juga bisa berisi empty atau kosong gitu ya. Jadi itu aturan dari CFG. Sisi kiri hanya satu variabel non terminal ya. Kalau kanan boleh kombinasi. Nah, kemudian kalau grammar ya, grammar itu adalah aturan ya, seperti bahasa Inggris punya aturan ada past tense, ada past participle, terus ada present tense dan sebagainya seperti itu. Itu kan ada grammar gitu ya. Nah, itu adalah aturan-aturan dari grammar gitu. Ya. Jadi grammar itu misalkan kalau past itu kan masa lalu, dia berarti kan ada kata-kata yang bentuk dua dan ketiga seperti itu ya. Nah, itu aturan atau rules-nya ya. Nah, tapi kalau di konteks free grammar ya, bahasa yang menggunakan konteks free grammar itu aturannya itu ada alfa dan beta seperti itu ya. Alfa itu menghasilkan v ya, variabel, kemudian beta itu menghasilkan variabel ditambah terminal ya, T, dan itu bisa berulang ya, simbolkan dengan bintang seperti itu. Jadi itu adalah aturan produksi dari konteks free grammar. Nah, misalkan kita punya sebuah aturan atau rule dari konteks free grammar ya, dimana di sini ada S. Ya, S itu adalah simbol start ya, atau awal dari konteks free grammar tersebut. Kemudian S itu menghasilkan AA, A besar ya, simbol variabel AA, kemudian atau S itu menghasilkan C, atau S menghasilkan BD ya, terminal ya, karena itu huruf kecil semua. Nah, kemudian di aturan kedua itu ada A menghasilkan B besar ya, dan B kecil, atau A menghasilkan empty atau menghasilkan kosong gitu ya. Nah, kemudian B, aturan ketiganya, B itu menghasilkan A besar B besar, atau B besar itu menghasilkan D huruf kecil, terminal. Kemudian C itu menghasilkan DE ya, terminal kedua-duanya ya, huruf kecil. Nah, kemudian D itu menghasilkan empty atau kosong ya. Jadi ini sebuah contoh di mana grammar ini punya 5 aturan gitu ya. Jadi ada 5 aturan. Nah, kalau diperhatikan itu selalu kalau CFG itu sebelah kirinya itu pasti dia satu ya, satu simbol variabel atau non terminal seperti itu. Nah, itu nanti ini aturan-aturan ini apa ya, kalau dibilang orang kebanyakan aturan gitu. Kebanyakan aturan. Jadi terlalu berlebihan mungkin seperti itu. Nah, nanti kita akan sederhanakan grammarnya ini seperti itu. Nah, kalau kita mau menyederhanakan si konteks free grammar, itu ada 3 tahapan yang kita lakukan gitu ya. Jadi kita analisis aturan-aturan dari grammar tadi, grammar CFG tadi ya. Itu misalnya yang tadi 5 tadi, itu nanti kita akan analisis ya. Dimana ada tahapan-tahapannya untuk menyederhanakan
grammar yang tadi yang terlihat kompleks tadi. Nah, yang pertama itu tahapan pertama itu adalah menghilangkan ini produksi empty ya, atau produksi kosong. Ya. Jadi itu yang pertama kita lakukan itu adalah menghilangkan aturan atau rule yang menghasilkan produksi empty atau produksi seperti ini. Nah, kemudian tahap keduanya itu kita menghilangkan produksi unit. Ya. Nah, yang ketiga itu kita menghilangkan produksi yang useless atau yang nggak kepake istilahnya. Ya. Nah, jadi itulah tiga tahapan yang nanti kita lakukan untuk menyederhanakan grammar yang tadinya kelihatan kompleks tadi itu ya. Jadi itu grammar yang istilahnya kebanyakan aturan tadi kita sederhanakan untuk tujuannya supaya sederhana dan juga menghasilkan apa yang sesuai dengan maksud grammar tadi gitu. Jadi misalkan menghasilkan string sesuai dengan yang diharapkan oleh aturan-aturan tadi. Ya, jadi terkadang gini aturan-aturannya tadi itu ada yang berlebihan. Ada yang malah balik lagi ke awal seperti itu misalkan. Ya kan? Berarti kan aturannya ini rule-nya tadi ini tanda kutip itu menyesatkan seperti itu ya. Nah, jadi aturan-aturan yang berlebihan tadi yang tidak sesuai dengan tujuan atau maksud dari bahasa tadi itu kita hilangkan supaya dia lebih sederhana dan bahasanya itu bisa dipahami seperti itu. Jadi ada yang produksinya sampai istilahnya apa ya, infinite, jadi tidak terbatas seperti itu. Nah, itu kan bukan seperti itu maksudnya gitu. Jadi aturan-aturan yang aneh itu nanti kita akan singkirin satu persatu. Gitu. Nah, yang pertama itu yang kita lakukan itu adalah menghilangkan produksi empty. Ya. Jadi di sini produksi empty itu maksudnya dalam bentuk alpha menghasilkan empty. Ya, jadi alpha itu merupakan sebuah simbol variabel ya, non terminal, variabel atau non terminal gitu ya. Itu yang menghasilkan empty. Jadi maksudnya empty adalah produksi kosong. Ya. Jadi menghilangkan produksi empty jadi dengan melakukan penggantian produksi yang memuat variabel yang bisa menuju produksi empty ya, atau biasa disebut nullable ya. Jadi bisa dinulkan gitu. Jadi jangan sampai dia istilahnya produksi itu satu-satunya dan itu nol gitu atau empty gitu. Jadi itu dihilangkan empty-nya seperti itu. Nah, kita lihat dari aturan yang tadi, ya, kita lihat aturan tadi. Nah, itu kan ada 5 aturan ya. Yang paling atas tuh S menghasilkan AA, atau S menghasilkan C, atau S menghasilkan BD. Nah, kemudian A menghasilkan BB atau menghasilkan MT. Kemudian yang aturan ketiga B menghasilkan AB atau menghasilkan D. Kemudian C itu menghasilkan DE dan D itu menghasilkan MT. Nah, jadi di sini D itu adalah nullable. Jadi dia bisa dinulkan. Dan D menghasilkan MT itu adalah satu-satunya produksi dari D. Ya, maksudnya satu-satunya produksi itu nggak ada produksi lain dari D itu nggak memproduksi apapun kecuali A. Coba dilihat di nomor baris kedua itu A itu selain menghasilkan MT dia juga menghasilkan BB gitu ya. Jadi beda antara A dengan D ya, baris kedua dengan baris kelima ya.
Dia kalau 0 menghasilkan D menghasilkan empty, itu adalah satu-satunya produksi. Ya. Jadi dia istilahnya bisa diabaikan sebenarnya, nggak butuh apapun gitu. Jadi, nah disinilah maksudnya yang tahapan pertama tadi. Jadi kalau ada produksi yang seperti itu, ya, yang dimana ada simbol variabel menghasilkan empty, ya, dan tidak ada lagi produksi selain itu, nah itu disingkirkan. Ya. Jadi variabel D itu bisa ditiadakan, bisa dihapus seperti itu. Jadi kita hilangkan ya variabel yang paling bawah tadi ya, D menghasilkan empty itu kita coret ya, seperti itu. Jadi itu tahapannya. Jadi yang pertama itu kita hilangkan dulu D-nya gitu ya. D menghasilkan empty ya. Nah, itu kita tiadakan ya, kita hapus. Sehingga nanti yang tersisa itu tinggal 4 baris ya. Mulai dari S tadi yang menghasilkan AA, kemudian C ya. Nah, seperti itu ya. Jadi D itu nanti kita singkirkan ya. Nah, coba dilihat kasusnya kalau yang A ya. Itu yang nomor 2 ya. A menghasilkan BB atau menghasilkan MT. Nah, itu A itu MT itu nullable, tapi dia bukan satu-satunya. A selain menghasilkan MT, dia juga menghasilkan BB. Sehingga E itu bukan satu-satunya produksi dari A. Ya. Jadi sehingga setelah dilakukan penghilangan, maksudnya MT-nya itu dihilangkan, maka perlu dilakukan penggantian supaya tidak merusak aturan produksi yang sudah dibentuk. Ya, jadi yang paling bawah tadi, baris pertama tadi ya, itu bisa dihilangkan ya. Ya, baris yang kelima tadi ya, D menghasilkan MT itu yang dihilangkan. Tapi A itu tidak bisa hapus ya. Seperti itu. Nah, kita lihat kembali itu produksi A itu digunakan dalam S juga ya. Jadi S menghasilkan AA dan B menghasilkan AB. Jadi karena A sekarang ini tidak utuh ya, maka ada kemungkinan A juga hilang setelah MT dihilangkan. Nah, pada S menghasilkan AA itu ada kemungkinan A hilang, maka ya akan dihasilkan S menghasilkan A atau S menghasilkan AA. Kemudian pada B pada B menghasilkan AB ya, ada kemungkinan A hilang, maka dihasilkan B ya, menghasilkan B atau B menghasilkan AB. Itu. Nah, kemudian setelah dilakukan penghilangan tadi ya, penghilangan penggantian tadi ya, nah maka hasil akhirnya itu kira-kira seperti ini gitu ya. Jadi yang D itu udah hilang, yang paling bawah gitu ya. Nah, kemudian yang S itu berganti menghasilkan A, kemudian menghasilkan AA, atau menghasilkan C, atau menghasilkan BD. Nah, kemudian A, baris kedua, A menghasilkan BB, kemudian B menghasilkan B, atau B menghasilkan AB, atau B menghasilkan D. Nah, kemudian C ya, itu menghasilkan DE. Nah, yang baris ke-5 itu udah hilang. Nah, itu tadi yang penghilangan empty. Jadi aturan yang pertama yang kita harus lakukan ya untuk menyederhanakan grammar itu adalah
menghilangkan produksi-produksi yang sifatnya empty tadi ya, yang menghasilkan E tadi. Nah, kalau dia istilahnya satu-satunya ya, misalkan tadi D menghasilkan MT itu kita dicoret ya. Tapi kalau MT itu bukan satu-satunya produksi, nah maka perlu dilakukan penggantian tadi gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah proses penghilangan. Nah, ada yang disebut dengan produksi unit. Nah, produksi unit adalah produksi di mana ruas kiri dan kanan itu aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Gitu ya. Jadi artinya kalau kita bilang simbol variabel itu berarti huruf besar semua gitu ya. Nah, ini mulut saya sedang sakit jadi maaf suaranya agak aneh. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau dia kalau dibilang unit produksi itu ruas kiri sama kanan tadi itu hanya ada satu simbol variabel. Itu nanti yang akan dihilangkan. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Nah, contohnya tadi ini adalah aturan pertama S itu menghasilkan A, kemudian S menghasilkan A, atau menghasilkan C, atau menghasilkan BD. Kemudian A menghasilkan BB, nah kemudian B menghasilkan B, kemudian atau menghasilkan AB, atau menghasilkan D. Ya. C menghasilkan DE. Nah, itu kita lihat gitu ya. Nah, itu kan ada yang istilahnya menghasilkan produksi unit. Jadi kayak misalkan S menghasilkan A atau S menghasilkan C, ya kan? Atau B menghasilkan B juga. Nah, itu lingkaran setan jadi namanya gitu ya. Nah, itu kita lihat ya. Jadi itu di baris pertama sama di baris ketiga itu ada produksi unit ya. Jadi di baris pertama yang S tadi sama yang B tadi itu ada produksi unit. Nah, produksi unit ini membuat tata bahasanya menjadi rumit ya, menjadi rumit yang nggak perlu itu. Ya. Nah, prosesnya itu dimulai dari bawah ya. Jadi penghilangan produksi unit ini itu dimulai dari bawah. Nah, jadi karena ada si B tadi ya, B menghasilkan B, ya, itu kan paling bawah dia. Nah, maka itu dihilangkan dulu. Karena itu dia rekursif. Bukan rekursif ya maksudnya. Rekursif itu berulang. Jadi kalau fungsi rekursif itu kan fungsi yang memanggil dirinya sendiri gitu. Nah, ini kan B memanggil dirinya sendiri seperti itu. Jadi dia berulang-ulang terus dan ini yang bikin looping ya, bikin looping tidak akhir seperti itu ya. Jadi itu yang kita hilangkan juga seperti itu. Jadi B-nya itu otomatis kita hilangkan ya, yang di paling bawah tadi ya. Nah, ini juga yang S. S itu menghasilkan A atau S menghasilkan C. Jadi di mana A dan C itu juga ada rule-nya juga, aturan produksinya juga gitu. Jadi di situ kita akan ganti ya A dan C yang ada di S tadi ya. Itu menjadi BB dan DE. Itu yang itu kita ganti. Jadi produksi unit itu ya kiri sama kanan itu dua-duanya itu adalah variabel ya, huruf besar semua, non terminal. Nah, itu yang kita ganti. Jadi kalau ada ketemu produksi unit, nah itu kita ganti ya, seperti itu. Sehingga dia tidak menjadi satu-satu lagi seperti itu. Nah, setelah dilakukan penggantian dan penghilangan, ya,
penghilangan dan penggantian. Nah, hasil akhirnya seperti ini kira-kira ya. Jadi S menghasilkan BB, atau S menghasilkan AA, atau S menghasilkan DE, atau S menghasilkan BD. Kemudian A menghasilkan BB, kemudian B menghasilkan AB, atau B menghasilkan D, ya, kemudian C menghasilkan DE. Nah, itu setelah tadi yang production unit kita hilangkan. Nah, production unit itu kiri sama kanan cuma satu huruf besar, variabel ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, ini yang terakhir, untuk menyederhanakan, maka kita harus menghilangkan yang namanya useless. Jadi produksi useless itu didefinisikan itu sebagai produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan, yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Jadi yang tidak memiliki penurunan, ya, kita nanti akan hapus dia. Nah, produksi useless itu tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal ya. Sehingga produksi itu redundant gitu ya, atau berlebih. Jadi kalau kita lihat di sini kan itu ada C menghasilkan DE. Nah, C-nya itu nggak bisa diturunkan dari manapun, dari simbol awal itu kan nggak ada. Gitu ya. Jadi sedangkan di atas itu sudah ada DE. S bisa menghasilkan DE. Nah, C menghasilkan DE itu dari mana? Gitu ya. Nah, kalau A dia bisa menghasilkan BB ya. Kemudian B juga bisa menghasilkan AB atau menghasilkan D. Nah, karena tidak ada aturan produksi yang mengarah ke produksi C ya, maka C-nya itu bisa kita hilangkan itu. Nah, ini produksi yang sifatnya redundant ya, itu redundant. Jadi produksi yang redundant ya, useless ini itu kita hilangkan. Kalau yang tadi itu kan produksinya rekursif ya, bisa rekursif. Nah, kalau ini redundant. Jadi tahapan kedua itu, kalau yang pertama itu dia empty ya, empty atau kosong. Kalau yang kedua dia rekursif ya. Yang ketiga ini redundant, ini berlebihan. Jadi karena tidak ada yang mengarah ke C ya, itu kita bisa hapus ya, karena udah ada DE-nya di atas itu. Dia. Nah, kemudian setelah dilakukan penghilangan penggantian, nah maka hasil akhirnya seperti ini. Jadi ada 3 aturan sisanya. Jadi S bisa menghasilkan BB, atau S menghasilkan AA, atau S menghasilkan DE, atau S menghasilkan BD. Nah, kemudian A itu bisa menghasilkan BB, dan B bisa menghasilkan AB, atau B bisa menghasilkan D. Jadi inilah hasil penyederhanaan grammar yang tadi gitu. Yang pertama tadi kan 5, jadinya sisanya 3 seperti ini. Nah, kita lihat lagi ya aturan yang pertama tadi. Nah, ini yang sebelum disederhanakan gitu ya. Jadi ada 5 ya. Ada 5 aturannya yang belum disederhanakan. Yang sebelum disederhanakan itu ada 5. Nah, kemudian setelah disederhanakan, nah ini jadinya hanya 3. Seperti itu. Nah, inilah maksud dari penyederhanaan konteks free grammar. Jadi grammar yang tadi terlihat rumit, berlebihan, kita sederhanakan. Sehingga aturan-aturan produksinya itu maksudnya itu tercapai. Kemudian yang kedua itu adalah
lebih ringkas gitu ya, aturannya lebih ringkas dan lebih sederhana seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya redundant, rekursif ya, atau null tadi, nah itu dihilangkan tiga-tiganya seperti itu. Ya. Nah itu dia mungkin kira-kira materi kita tentang penyederhanaan konteks free grammar gitu ya. Jadi ini sebenarnya lanjutan dari eh, pertemuan 7 kemarin gitu. Pertemuan 7 itu membahas tentang konteks free grammar-nya. Nah, ini bagaimana menyederhanakan konteks free grammar ya. Ya, kamu bisa aja bikin misalkan 10 aturan gitu, tapi kan nanti kita lihat dalam prosesnya apakah aturan-aturannya itu ya berlebihan atau ada yang sama atau ada yang eh, looping nggak jelas ya, memanggil dirinya sendiri dan sebagainya seperti itu. Nah, yang hal seperti itu ya itulah yang kita sederhanakan gitu ya, untuk konteks free grammar. Oke, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi itu dia ya materi kita tentang hari ini tentang menyederhanakan konteks free grammar. Jadi kamu baca lagi secara utuh materi konteks free grammar-nya yang dari pertemuan sebelumnya gitu ya untuk mendapatkan gambarannya. Dan ya untuk materi minggu depan tuh juga masih ada kaitannya sama konteks free grammar sebenarnya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri dulu ya pertemuan kita kali ini. Tadi itu hujan besar sebenarnya di tempat saya tuh, jadi hampir banjir. Ya, jadi hati-hati ya apa ya berkendara ya, di Jawa juga saya rasa masih hujan besar juga ya, karena musimnya pohon tumbang. Ya. Pohon tumbang, kemudian ya selain pohon juga ada tiang listrik dan sebagainya gitu ya. Ini musim hujan, jadi ya kita berharap sampai bulan Februari atau Maret itu masih hujan sepertinya ya di Indonesia ini. Jadi itu hati-hati karena dulu juga ada pernah teman saya juga waktu di Jakarta, tapi itu juga lagi naik sepeda motor yang melintasi apa ya terowongan Kasablanka itu. Ya sebelum masuk terowongan lah dia tiba-tiba ya itu tertimpa pohon rubuh ya, ya akhirnya meninggal gitu ya, meninggal di tempat kalau nggak salah waktu itu. Jadi hati-hati ya, hati-hati karena risiko atau bahaya itu kapan aja gitu ya, nggak peduli mau naik apa juga ya. Kemarin di Medan juga ada itu eh, musim hujan besar juga ya, angkot tertimpa pohon gitu dan mobil juga tertimpa pohon gitu. Jadi dimanapun tuh ya selalu hati-hati kalau keluar rumah atau keluar dari kantor atau apa, mau menuju pulang atau pergi, selalu doa itu aja ya, supaya nggak ada kejadian yang ini juga. Nah saya juga pernah cerita nih apa, mungkin udah pernah dengar apa belum nih cerita saya. Jadi waktu itu kan saya kantornya di Sudirman waktu itu ya, di Sudirman saya turun dari KRL eh, mau ke kantor gitu kan, jalanlah dari stasiun menuju ke Jalan Sudirman itu. Ya pagi itu ada nenek-nenek sih apa ya yang suka duduk dia di dekat apa kuliner BNI itu. Nah itu saya suka ngasih gitu ya. Entah kenapa pagi itu saya agak lebihin gitu. Jadi
Ya selain saya kasih juga saya belikan bubur, ada cucunya juga kebetulan di situ. Cucunya dia masih kecil, cucunya itu umur 4 tahun apa 5 tahun gitu ya. Anak perempuan cantik juga sih sebenarnya kalau dilihat. Udah akhirnya saya kasih bubur buat neneknya sama cucunya ya. Dan uang tadi yang saya lebihin saya kasih. Udah akhirnya ya ke kantor, pas nyampe di kantor kan ya hari jam 9 lah, jam 9 jam setengah 10 dapat tugas saya jadi ke tempat klien yang ada di Bekasi. Nah waktu itu naik mobil kantor sama driver juga gitu ya bareng. Ya lagi ngebut lah di tol itu 120 kecepatannya. Tiba-tiba ada yang aneh gitu, duduk-duduk. Saya bilang kenapa sama drivernya. Ini Pak sebentar kayaknya ada yang nggak beres sama bannya katanya. Akhirnya setir itu kan bergetar ya, setir itu bergetar, setir eh, Avanza ini bergetar. Akhirnya berusaha dikendalikan pelan-pelan, akhirnya kan berhasil nepi. Akhirnya setelah kita keluar dari mobil, nggak tahu ban belakang tuh pecah gitu. Saya bilang, astagfirullah, coba apa jadinya kalau misalkan ban itu pecah, terus itu kami terguling-guling di jalan tol, ya, enggak apa apa enggak ya celaka lah istilahnya seperti itu. Ya. Itu sangat betul kejadiannya. Jadi ya benar ternyata memang sedekah itu istilahnya bikin bala apa istilahnya nggak bisa dia dahului bala. Jadi sedekah itu bisa menyelamatkan kita. Itu aja sih. Intinya seperti itu. Jadi kalau teman apa kalian mau apa ya istilahnya ya kalau bisa sedekah tiap hari gitu kan. Itu yang saya rasain itu. Saya selamat dari musibah itu. Seringkali saya lihat di jalan tol itu kalau ada mobil pecah ban tuh mobilnya guling-guling itu ya. Mobil guling-guling. Alhamdulillah kami nggak ngalamin seperti itu. Ya bersyukur sama Allah diselamatkan ya pas hari itu ya. Nah itulah entah kenapa pagi itu pokoknya saya mau ngasihnya lebih besar aja waktu itu. Ada cucunya juga segala macam nenek itu. Ya alhamdulillah kami selamat waktu itu. Ya akhirnya banting ganti akhirnya lanjutkan lagi perjalanan. Tapi itulah itu kisah nyata dari saya ya, ngalamin itu dia. Yang kali kedua juga kejadiannya gini apa ada pohon mau nimpa saya. Jadi pohon pas mau nimpa saya bergerak gitu sebenarnya. Ya nggak jauh-jauh 50 senti gitu. Tak tahunya dahannya itu jatuh. Apa jadinya saya kalau eh, masih di bawah pohon itu ya. Masya Allah. Itulah 2 kali itu saya diselamatkan untuk kejadian itu. Ya, jadi saya minta hati-hati ya eh, di jalan dan dimanapun ya. Banyak-banyak berdoa supaya kita diberikan keselamatan gitu, dimanapun juga. Ya dan juga jaga kesehatan. Ya. Yang penting sekarang tuh sehat ya. Karena banyak juga yang sudah mendahului kita gitu ya. Entah dia ya kelihatannya sehat-sehat tapi tiba-tiba dipanggil apa segala macam seperti itu loh. Dan juga banyak yang lebih muda dari saya, umurnya 25, 28, ya, 30 udah lewat. Ya, itu yang penting jaga kesehatan. Oke, terima kasih yang udah hadir eh, kuliah kita malam ini dan untuk video saya seperti biasa saya upload nanti di YouTube insyaallah ya. Oke, terima kasih sampai jumpa kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.